Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum kita akan berbincang bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga soal RCEP, rekan saya Ahmad Prodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Dodi, silakan. Ya, Poppy dan juga pemirsa, berdasarkan kajian Economic Research Institute for ASEAN and East Asia atau ERIA, RCEP dinyatakan akan berkontribusi pada ASEAN Comprehensive Recovery Framework dan akan memperluas perdagangan ASEAN dengan economic powerhouse di Asia Timur melalui peningkatan supply chain connectivity di era new normal. Meski begitu, manfaat-manfaat tersebut tidak akan bisa didapatkan Indonesia secara maksimal bila tidak dilakukan perubahan secara mendasar, yakni adanya program penguatan daya saing di berbagai sektor. Mari kita lihat data cakupan RCEP dan juga manfaat RCEP bagi tanah air. Kita lihat yang pertama, ini adalah cakupannya. Jadi ada 15 negara yang memang tergabung dalam RCEP. Ini mewakili 29,6% populasi dunia, kemudian juga 30,2% GDP dunia, 27,4% perdagangan dunia, dan 29,8% FDI dunia. Selanjutnya, apa yang bisa Indonesia dapatkan keuntungannya dalam RCEP? Yang pertama adalah dari 2021 sampai 2032, PDB-nya akan naik 0,05%. Kemudian untuk GDP kumulatif ini juga akan naik 137 miliar US dollar. Pertumbuhan ekonomi akan naik 0,26%. Kemudian tingkat kesejahteraan juga akan naik 1,52 miliar US dollar. Potensi ekspor melalui perluasan global supply chain juga akan naik 7,2%. Kemudian potensi ekspor dalam 5 tahun setelah dilakukannya ratifikasi akan naik 8-11%, dan potensi investasi dalam 5 tahun setelah ratifikasi akan naik 18-22%. Kemudian ini adalah kunci untuk menarik manfaat dari RCEP. Reform Policy Adjustments untuk memperbaiki indeks EODB. Kemudian sektor jasa ini sebagai dalam tanda kutip lubricants bagi sektor manufaktur maupun sektor jasa lainnya. Kemudian ofensif di pasar domestik maupun luar negeri terhadap produk-produk saingan, dukungan khusus bagi UMKM dan juga startup, dan terakhir adalah new normal sama dengan new opportunities. Selanjutnya kita lihat akses pasar di perjanjian RCEP. Trade in goods, kemudian poin kedua adalah trade in services, including financial services, telecommunication services, and professional services. Kemudian temporary movement of natural person, dan investment. Selanjutnya kita lihat yang terakhir adalah posisi Indonesia sendiri di RCEP seperti apa. Jadi Indonesia itu adalah salah satu inisiator RCEP yang diperkenalkan di KTT ASEAN 2011. Juga kemudian mendorong kerjasama ekonomi dan mengatasi dampak pandemi, dan terakhir menunjukkan komitmen terhadap prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua pihak. Ya, demikian Poppy informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.